Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhil Mujaki selaku ketua dan rekan Saya Sisa Haji selaku anggota kelompok. Saya Winnie Nurjana selaku anggota kelompok dan saya Supir sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Lukisan Haji selaku moderator. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mewawancarai mengenai swasembada pangan dengan narasumber yang tidak dapat kami sebutkan biodatanya karena permintaan beliau. Oke, baik. Langsung saja kita mulai wawancara kali ini. Nah baik Bapak, langsung saja kami akan bertanya-tanya mengenai swasembada pangan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai swasembada pangan pada masa Orde Baru? Sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi ya tentang swasembada pangan. Lagi pula sebetulnya istilah swasembada pangan itu kurang tepat untuk menggambarkan kondisi saat itu. Sebetulnya lebih tepat swasembada beras. Jadi karena sebetulnya yang diswasembadakan itu oleh negara Indonesia saat itu di zaman Orde Baru hanya beras. Jika istilahnya swasembada pangan itu berarti kan bukan hanya beras ya, seluruh pangan aja, seluruh makanan atau minuman yang kita konsumsi akan diswasembadakan gitu. Tapi enggak, yang berhasil itu hanya swasembada beras gitu. Jadi sebetulnya itu salah satu impian semua negara pasti ya, untuk bisa menswasembadakan kebutuhan pokok rakyatnya. Itu suatu hal yang patut kita hormati dan banggakan juga, karena sampai saat ini pun swasembada beras itu nggak pernah tercapai lagi. Jadi di Indonesia tuh baru di zaman Orde Baru saja, itu pun nggak terlalu lama, sekitar 4 tahun kalau nggak salah, 84 sampai 88. Nah, di satu sisi swasembada pangan ini memang membutuhkan, nantinya berhubungan dengan ketahanan pangan yang membuat negara itu memang bisa menjalankan swasembadanya ini dalam jangka waktu lama atau tidak. Dan di zaman Orde Baru ya pada akhirnya hanya bisa bertahan 4 tahun. Meskipun begitu, kita tetap harus mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Orde Baru ya, tentang swasembada pangan itu hingga berhasil menswasembadakan beras. Nah Bapak, apakah swasembada beras tersebut menguntungkan untuk rakyat atau malah merugikan? Ya tentu aja dari segi kacamata rakyat pasti sangat menguntungkan ya, karena gini. Jadi jika kalian merupakan seorang yang sudah berkeluarga di zaman tersebut ya, di periode tersebut pasti akan senang. Makanya untuk kebanyakan orang-orang yang hidup di zaman tersebut, terus kalian tanya lagi misalnya ke ibu kalian, contohnya misalnya, pasti ibu kalian akan menjawab senang banget ketika zaman Orde Baru, karena makanan murah gitu, harga bahan pokok, meskipun sebetulnya cuma beras doang ya yang diswasembadakan gitu. Jadi untuk dari segi rakyat ya udah pasti sangat menguntungkan gitu, karena bagaimanapun kebutuhan pokok kita memang beras, dan beras itu yang namanya juga kebutuhan pokok pasti tiap hari dibutuhkan ya, pasti beli lagi. Nah jika swasembadanya ada, si beras itu berarti harganya akan murah. Itu prinsip ekonomi juga sih, karena tidak perlu mengimpor dari negara lain berasnya, maka karena udah bisa menyediakan sendiri yang Indonesia saat itu tidak perlu mengimpor beras, maka ya udah pasti beras dijual dengan harga yang murah dibanding dengan beras yang impor. Jadi bagaimana cara Soeharto melaksanakan program swasembada beras tersebut? Ya itu sebetulnya tertuang dalam Rencana ya, rencana pembangunan 5 tahunnya ya zaman Orde Baru. Ketika kita pernah, bukan krisis ya, kekurangan lah, istilahnya kekurangan pangan di zaman Orde Lama. Jadi ketika perpindahan kekuasaan ke Soeharto itu,
Presiden Soeharto ingin menata kembali lah, menghilangkan atribut Orde Lama menjadi, makanya nanti timbul istilah Orde Baru kan untuk menggantikan istilah tersebut. Makanya banyak kebijakan yang berubah di zaman Orde Baru, dan salah satunya yang mereka unggulkan gitu programnya yaitu Repelita. Salah satu rencana pembangunan dalam Repelita itu salah satunya adalah swasembada pangan. Sebetulnya di awalnya itu di pemerintah menghadapi dua pilihan antara pemenuhan stok pangan atau swasembada beras gitu. Dan beda ya. Jadi pemenuhan stok pangan itu artinya kita nggak usah mempunyai beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Dalam artian ya udah, yang penting pemenuhan stok berasnya terpenuhi, mau itu dari impor juga nggak apa-apa, beli misalnya dari negara lain, asal kebutuhan di Indonesia terpenuhi. Kalau swasembada kan berarti memenuhi kebutuhan beras di negara sendiri, Indonesia, oleh kemampuan Indonesianya sendiri, yaitu dari produk Indonesianya sendiri. Nah, akhirnya pemerintah saat itu memilih untuk swasembada beras, dan akhirnya dengan program perluasan lahan yang dicanangkan Orde Baru yang pada waktu itu ya. Jadi Orde Baru itu intinya membuka lahan untuk bisa ditanami padi, jadi sawah lah gitu, diperbanyak sawahnya. Makanya akhirnya si berasnya ya ini secara sederhananya ya, karena berhasil gitu dijadikan sawah si lahan tersebut, dan akhirnya kebutuhan beras di Indonesia sendiri bisa dipenuhi oleh petani Indonesia sendiri. Bahkan saat itu 2 juta ton ya surplusnya gitu. Jadi kalau nggak salah ya, saya lupa lagi angkanya. Saat itu kebutuhan Indonesia itu 23 juta ton kalau misalnya, dan Indonesianya menghasilkan 25 gitu juta ton ya. Jadi masih ada surplus 2 juta ton yang akhirnya Indonesia bisa mengekspor, atau yang sebagiannya justru malah sebagai bantuan kemanusiaan jika di negara lain sedang ada musibah misalnya gitu. Jadi itu cukup keren sih, bahkan Indonesia saat itu dapat penghargaan secara internasional di Roma. Lalu bagaimana peran rakyat dalam melaksanakan program tersebut? Nah ini karena hubungannya pangan ya, beras terutama. Jadi peran rakyat di sini udah jelas lah sebagai petani yang bisa membuat beras itu akhirnya berhasil panen lah istilahnya. Karena bagaimanapun juga pemerintah kan nggak tiap hari ya mengontrol sawah-sawah kayak gitu. Ya pasti udah diserahkan ke petani yang merupakan rakyat sendiri gitu. Jadi intinya banyak hal sebetulnya, bukan hanya petani ya, dari uang pajak dan segala macam. Akhirnya kan kita tahu bahwa negara itu semacam membuka lahan, dijadikan lahan itu yang tadinya belum menjadi apa-apa menjadi sawah, itu kan memerlukan banyak biaya ya. Dan itu pasti setidaknya pakai uang pajak, dan itu udah pasti dari rakyat kita sendiri. Selebihnya jika sudah jadi sawah ya selanjutnya diserahkan kepada para petani gitu, yang akhirnya berhasil lah untuk panen dan swasembada ini terjadi. Mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber kelompok kami. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.